saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Jihan Maisara dari SD Tunon 1. Saya duduk di kelas 4. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah seorang saudagar yang baik hati. Siapakah dia? Dialah Fantius. Cerita ini ditulis ulang oleh Ida Fitri Yusvana dan Erwin. Bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia sangat lama. Teman-teman, siapa yang tahu berapa lama bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia? Iya, betul. Selama 350 tahun. Selama penjajahan itu, Rakyat mengalami banyak penderitaan. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan demi meraih kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Di hari itulah bangsa Indonesia merdeka. Satu persatu bangsa Belanda mulai meninggalkan Indonesia. Namun tidak dengan Fantius. Beliau sangat mencintai bangsa Indonesia. Suatu hari, Fantius mengajak para pribumi untuk menanam berbagai sayur dan buah. Saudara-saudara, aku persilakan untuk menanam sayur dan buah serta memetik hasilnya. Tapi dengan satu catatan, jangan merusak tanaman yang ada di sini. Seketika itu juga, para pribumi menyambutnya dengan penuh sukacita. Hore! Hore! Hidup Fantius! Hidup Fantius! Terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan, kami akan menjaganya. Kami tidak akan merusaknya. Batin Fantius pun seolah tak rela harus meninggalkan tanah Indonesia. Rukunnya para pribumi membuatnya semakin jatuh cinta dengan Indonesia. Lihatlah Eric, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan mereka? Mereka sudah menjadi bagian dari terkadang hidup harus memilih, dan pilihan itu tidak semuanya baik buat kita. Eric, saya tidak rela tanah yang subur ini harus dikuasai oleh VOC. Hai sobat, sebaiknya kita berbincang sambil menikmati teh dan ubi hasil panen. Eric pun mengalihkan pembicaraan Fantius. Fantius tinggal di Indonesia bersama istri dan 2 orang anaknya. Suatu pagi, saat ia sedang berkeliling kebunnya, ia melihat serombongan pribumi menandu keranda jenazah.
Kemudian batinnya berucap, ia ingin menolong mereka. Susar! Susar! Mereka akan dimakamkan di mana? Mungkin di sebelah barat kebun, Tuan. Mereka jauh sekali berjalan, memikul jenazah bergantian. Siapa yang akan mencangkul liang lahatnya bila mereka kecapean? Ya, mau gimana lagi, Tuan? Yang ada memang di sana, agak jauh dari perkampungan penduduk, dan jalannya tidak merata. Opo kowe tahu kepala duku sekitar sini? Ya jelas kenal, Tuan. Wong dia itu saudara ipar saya. Kemudian Fantirus mengajak Sutar untuk menemui kepala duku, untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk tempat pemakaman umum bagi penduduk sekitar. Kepala duku sangat berterima kasih kepada Tuan Fantirus karena telah merelakan tanahnya untuk pemakaman yang sangat dibutuhkan di daerah itu. Saya sudah siapkan sebidang tanah dekat-dekat sini dan tak jauh dari jalan. Nanti biar Sutar yang tunjukkan lokasinya. Terima kasih, Tuan Fantirus. Tanah Tuan, tanah yang Tuan berikan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini. Seiring berjalannya waktu, Fantirus semakin mengindonesia dan berbaur dengan warga sekitar, sehingga warga pun semakin mencintainya. Sampai pada tahun 1950, berita duka menimpa Fantirus. Istri tercinta meninggal dunia. Sejak saat itu, Fantirus seolah-olah tidak mempunyai semangat hidup, meskipun masyarakat telah menghiburnya. Melihat kesedihan Fantirus, Eri pun mengajaknya pulang ke Holland Belanda. Akhirnya, Fantirus menuruti ajakan Eri. Baiklah, Eri, saya akan mengikuti saranmu. Karena bila saya terus di sini, saya akan teringat pada istri tercintaku. Sebelum pulang ke Holland, Fantirus menata barang-barangnya. Setelah menata barangnya, Fantirus bersama Sutar menemui Romli, kepala duku setempat, untuk membicarakan tanah yang akan diwakafkan. Tanah tersebut diantaranya diwakafkan pada Polda Jawa Tengah untuk dijadikan asrama brimob, dan rumah Fantirus ia wakafkan agar dimanfaatkan untuk menjadi masjid yang sekarang bernama Nurul Iman. Kawasan Tirus sekarang menjadi sebuah tujuan wisata kuliner. Banyak masyarakat luar kota Tegal yang datang untuk mencicipi sate khas Tegal itu. Nah, teman-teman, betapa mulia hati Fantirus. Meskipun ia bukan orang Indonesia, ia sangat mencintai Indonesia. Sampai ia merelakan harta bendanya
sehingga masyarakat di kawasan Pinus terkenal dengan masyarakatnya yang guyup, rukun terhadap kesulitan tetangga dan kerabatnya. Sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.